Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara para pemirsa yang budiman, kita lanjutkan lagi kajian kita kali ini dengan judul Tokoh Pembawa Senjata, diuraikan oleh Ibu Mardiono. Bismillahirrahmanirrahim. Di bagian akhir sebuah ceramah menyambut tahun baru Hijriah pada acara pembukaan Musda keempat MUI di Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1991 di Bangsal Kepatihan Yogyakarta, disampaikan oleh Insinyur Basit Wahid. Terdapat kalimat yang berbunyi sebagai berikut. Sering kita mendengar bahwa setiap permulaan abad Allah menurunkan mujaddid yang berfungsi memperbaharui masyarakat Islam berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini menjadikan kita umat Islam selalu berusaha untuk menaikkan martabat agama Islam dan pemeluknya. Dengan diucapkannya kalimat itu, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa pihak lain selain Ahmadiyah juga mengakui adanya dan perlunya mujaddid itu, dan yang setiap permulaan abad diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun baru berupa ucapan saja dan hanya sampai pada batas pengertian belaka. Di dalam hal ini alhamdulillahirabbil alamin, kita telah melangkah lebih maju. Kita telah menemukan dan percaya kepada mujaddid dan berusaha melakukan ajarannya. Mujaddid abad ke-14 Hijriah ini ialah Mirza Ghulam Ahmad, yang sekaligus sebagai Masih dan Mahdi yang membawa pembaharuan berdasarkan Quran suci dan sunnah Nabi Muhammad SAW menuju kemenangan Islam yang populer disebut sebagai Fatih Islam. Mujaddid abad ke-14 Hijriah ini membawa pembaharuan dengan satu, membetulkan kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan pengertian tentang Islam, sehingga kembali tampak indah dan bersih. Yang kedua, meluruskan kembali kiblat umat Islam. Yang pertama, adapun kesalahan dan penyimpangan yang perlu dibetulkan itu ialah antara lain pengertian tentang Nabi Isa alaihissalam mulai dari lahir hingga wafatnya, tentang Nabi Adam yang dikatakan manusia pertama, tentang wahyu, tentang Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, dan lain-lain sebagainya lagi. Ahmadiyah adalah gerakan mujaddid
telah menyebarluaskan Islam yang telah diperbaharui itu, antara lain dengan menerbitkan buku-buku, kitab-kitab penterjemahan Al-Quran beserta tafsirnya ke dalam berbagai bahasa di dunia. Dan Ahmadiyah juga ikut berkiprah dengan tulisannya atau brosur-brosurnya, juga ceramah-ceramah keagamaan umum, juga pondok kilat, pondok pesantren, mendirikan sekolah-sekolah yang dikelola oleh sebuah yayasan yang disebut sebagai Yayasan Perguruan Islam Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Ibarat sepucuk senjata, maka Islam yang telah diperbaharui atau ditasdid oleh Mujaddid adalah senjata yang modern dan canggih, yang sanggup serta mampu menyelesaikan segala macam persoalan atau problematika hidup dan tantangan di abad modern ini. Sekarang tinggal bagaimana sosok tokoh atau pribadi yang menanganinya, atau the man behind the gun. Yang kedua, untuk itu Mujaddid meluruskan kiblat, yaitu membetulkan arah umat Islam ke kiblat yang benar, yaitu kepada tiada lain selain Tuhan yang Maha Esa, serta memacu melangkah menuju kepadanya, bukan ke materi atau kebendaan. Dan begitu seriusnya masalah ini sehingga pada saat berbaiat kita diminta untuk mengucapkan janji menjunjung agama melebihi dunia. Ini bukanlah kata-kata yang indah untuk didengar saja, tetapi ini merupakan kunci untuk sukses atau gagalnya kita di dalam melaksanakan ajaran Mujaddid abad keempat Hijriah ini. Artinya kunci untuk sukses atau gagalnya kita di dalam menghadapi tantangan di abad modern yang penuh dengan kejutan ini. Meluruskan kiblat artinya ialah membiarkan diri tumbuh dan berkembang serta meningkatkan ke arah Tuhan yang Maha Esa. Inilah yang diminta kepada kita para pengikut Mujaddid. Selanjutnya Mujaddid bersabda, baiat hanya merupakan ikrar lidah saja. Kita mempunyai, saya ulangi lagi, Mujaddid yang hanya merupakan ikrar di lidah saja tidak mempunyai arti apa-apa jika ini tidak ditunjang oleh suatu kebulatan tekad hendak melaksanakan janji itu sepenuhnya. Amal lahir tidak ada artinya jika tidak disertai perubahan batin.
pribadi harus dibentuk dahulu menurut Quran suci dan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, seperti menggali liang kubur bagi dirinya sendiri saja. Pembentukan diri pribadi menurut Quran suci dan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dengan istilah populernya membangun manusia seutuhnya, telah dicetuskan oleh Mujaddid abad ke-14 Hijriah Mirza Ghulam Ahmad dan merupakan syariat atau merupakan syarat mutlak untuk selamat di abad ini. Mujaddid memberikan tuntunannya secara lengkap di dalam uraiannya yang disusun pada buku The Teaching of Islam dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa dengan judul Wedaring Sabdo Kawoso, diterjemahkan oleh Bapak Minhajur Rahman Joyo Sugito, Yogyakarta. Saudara-saudara, para pemirsa yang budiman, kita akhirkan sekian dulu uraian ini. Kita sambung lagi pada video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan saya di dalam menyampaikan kembali risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.